dia mendengar suara cekikikan dari ibu mertuanya. Nah, ibu mertuanya Laude tiba-tiba sedang duduk di atas mobil sambil menggigit anak ayam yang mungkin usianya baru 1 minggu. Semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinija saya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video ini Semetan mendengar suara sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Dan untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah-kisah nyata dari narasumber saya yang mereka berbagi kepada saya di DM sosial media. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar saya makin semangat lagi up video setiap minggunya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Laude. Laude meminta kepada saya untuk menjaga semua privasinya dia karena dia tidak mau nanti ada pihak ataupun oknum yang merasa dirugikan. Laude ini berasal dari Bali Selatan. Dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Tapi walaupun keluarganya sangat miskin, tapi ibu dan ayahnya benar-benar menyayangi dan juga menjaga ke-10 anaknya. Laude ini adalah anak kelima dari 10 bersaudara, teman-teman. Semua kakak dan juga adiknya ini cowok. Jadi dari tamat SD, Laude lah yang membantu kedua orang tuanya mengerjakan pekerjaan di rumah, mencuci, masak, mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Kedua orang tuanya ini akan mencari tanah merah, dan ketika sudah terkumpul sekian akan dijual kepada pengepul. Dan seingatnya Laude di tahun itu hanya beberapa orang yang bisa menjadi pengepul tanah merah, teman-teman. Karena tanah merah ini nanti setelah dikumpulkan akan disulap menjadi entah perabotan rumah tangga, pajangan ataupun hiasan-hiasan yang cantik. Inilah sedikit ingatannya Laude tentang masa kecilnya. Singkat cerita, setelah Laude ini berumur 15 tahun, dia ini ikut dengan orang tuanya bekerja mencari tanah merah. Ketika itu menurut Laude, dia sudah tidak tahan, teman-teman, kalau cuma berdiam diri di rumah, memasak, cari kayu bakar dan lain sebagainya. Makanya dia pun bertekad ingin membantu orang tuanya mencari tanah merah juga. Ketika itu Laude bertemu dengan si anak yang punya kayak pertambangan tanah merah ini loh, teman-teman. Dia dari pertama kali bertemu dengan anak bosnya ini sudah merasa jatuh cinta. Anaknya ini waktu itu tamatan STM yang memang bekerja di kota tetangga. Anak dari bosnya ini usianya sekitar 22 tahun dan Laude waktu itu baru berusia 14 tahun. Dan menurut Laude, anak dari bosnya ini benar-benar tampan. Waktu itu anak dari bosnya ini membawa Honda Ceketer Prima, yang menurut Laude di masa itu kalau ada orang yang punya sepeda motor walaupun cuma ceketer itu udah bisa dibilang aduh benar-benar luar biasa. Karena kejadian ini terjadi sekitar tahun 90-an, teman-teman. Singkat cerita, setelah Laude kenal dengan si anak Pak Bos dan juga Bu Bosnya ini, Laude pun diam-diam sering sekali setiap malam akan melompat pagar rumahnya untuk ketemuan di semak-semak dengan anak bosnya ini. Kita sebut saja namanya Beli Gede ya. Nah, setelah 1 tahun mereka pacaran, ternyata tepatnya saat Laude berumur 15 tahun, si Laude tahu kalau dia ini sudah hamil. Dan menurut Laude, teman-teman, di zaman itu kalau ada orang yang hamil di luar nikah, itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa mencoreng nama baik keluarga. Ketika Laude sadar kalau dia ini sudah berbadan 2, dia pun meminta pertanggungjawaban dari pacarnya, yaitu Beli Gede. Beli Gede bilang dia tidak siap dan tidak mau bertanggung jawab. Karena menurut Beli Gede, mereka tuh masih terlalu kecil, teman-teman. Dan Laude lo masih kecil banget, apa bisa dia menikah dan juga menjadi ibu yang baik. Tapi dari kecil Laude sudah punya mimpi. Dia ingin hidup bebas, dia ingin hidup mewah dan tidak mau terus-terusan hidup miskin dengan keluarganya. Karena itulah Laude nekat, teman-teman, dia datang ke rumah ibu dan juga Pak Bosnya dan bilang kalau dia sedang hamil. Ketika bosnya mendengar kalau ternyata Laude ini dihamil oleh putra satu-satunya, ibu dan juga bapak bosnya Laude ini malah benar-benar senang dan ibu dan juga bapak bosnya ini merestui pernikahan mereka. Singkat cerita, teman-teman, setelah 1 bulan, akhirnya Laude dengan si Beli Gede pun menikah. Yang walaupun saat itu Laude sadar kalau sepertinya Beli Gede ini tidak terlalu setuju dengan keputusan itu, tapi karena mungkin Beli Gede ini takut kepada kedua orang tuanya, makanya dia pun mengiyakan.
Wih, pesta besar-besaran diadakan semeton. Waktu itu orang tuanya si Beli Gede sampai memanggil joget. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, anak pertamanya Lode lahir dan Astungkara anaknya cowok semeton. Setelah Lode ini melahirkan, Lode ini diberikan hadiah sebuah rumah kecil. Lokasinya ini sangat dekat dengan pertambangan tanah merah milik dari ibu dan juga ayah mertuanya. Setelah mendapatkan rumah baru dari mertuanya, Lode, putra dan juga suaminya pindah ke rumah tersebut. Rumah ini tuh berada di pinggir kota semeton dan sangat dekat lokasinya dengan letak pertambangan keluarga dari mertuanya ini. Nah, waktu itu adik, kakak dan juga orang tuanya Lode masih bekerja di pertambangan itu. Karena setelah Lode menikah dengan Beli Gede, Lode memang meminta kepada ibu mertuanya agar mau memperkerjakan adik dan juga kakaknya di sana. Singkat cerita, setelah mereka menikah, Beli Gede tidak bekerja lagi keluar kota. Dia membantu kedua orang tuanya mengurus pertambangan ini. Letak rumah barunya Lode dengan pertambangan ini mungkin ada sekitar 5 km semeton. Dan waktu itu mertuanya Lode ini punya sekitar 15 karyawan yang menambang tanah merah di sana. Hari-hari dilalui Lode dengan sangat bahagia semeton. Akhirnya dia bisa hidup enak. Setiap hari dia hanya akan bertugas merawat anak, membersihkan rumah dan juga menunggu suaminya pulang bekerja. Uang makan, uang jajan, uang semuanya sudah ditanggung oleh suaminya. Dan Lode juga merasa inilah hidup yang selama ini dia impi-impikan. Sampai suatu ketika, setelah 2 tahun Lode ini menikah, ternyata Lode hamil kembali dan punya anak perempuan. Singkat cerita semeton, kurang lebih 10 tahun apa 12 tahun berlalu menurut Lode, dia akhirnya punya 4 orang anak. Anak pertama cowok, kedua, ketiga, dan keempat ini cewek semua. Dan waktu itu Lode merasa benar-benar bahagia. Keluarganya juga bisa hidup lebih makmur karena semuanya sudah punya pekerjaan yang bagus di pertambangan mertuanya dong. Nah, ketika itu Lode merasa suaminya makin berubah semeton. Yang tadinya pulang bekerja biasanya sekitar jam 4 atau jam 5, sekarang dia bisa pulang sampai dini hari. Karena Lode merasa curiga, dia mencari informasi dan ternyata setelah Lode mencari informasi, dia mendapatkan kabar kalau suaminya ini punya pacar jendes dari Banjar sebelah. Dan Banjarnya itu letaknya atau jaraknya mungkin sekitar 2 km dari rumahnya dia. Karena Lode merasa penasaran, dia pun membayar salah satu pegawai dari pertambangan mertuanya untuk mencari informasi yang lebih akurat. Dan ternyata benar, Beli Gede sudah pacaran sekitar 2 bulan. Dan menurut kabar yang tersiar di masyarakat, Beli Gede ini sangat sering mampir ke rumah wanita ini. Dan sangat sering ketika Beli Gede datang ke tempat wanita ini akan membawa banyak banget tentengan kresek. Kadang isinya makanan, isinya sembako, pakaian, dan lain-lain. Wih, semeton Lode merasa sangat geram mendengar hal seperti ini. Di waktu itu Lode pun cerita kepada ibunya tentang pengkhianatan suaminya. Dan tahu gak semeton? Ibunya bilang, kalau Lode tetap mau menjadi nyonya rumah di sana, Lode harus lebih agresif dan bisa menjaga suami dengan baik. Ketika itu Lode diajak untuk pergi ke tempat orang pintar dan membeli 2 buntilan. Buntilan ini akan ditaruh di bawah tempat tidur suaminya agar suaminya ini tidak bisa melirik wanita lain. Dan benar semeton, Lode pun datang ke tempat orang pintar ini dan membeli 2 buntilan. Buntilan yang satu dia bawa sendiri dan buntilan yang satu ini akan dia taruh di bawah tempat tidur tempat suaminya ini biasanya istirahat setiap hari. Singkat cerita, setelah buntilan itu ditaruh, benar, suaminya tidak pernah lagi pulang terlambat. Dia akan berubah menjadi suami yang sangat baik dan juga sangat menghormati juga mencintai Lode dengan anak-anaknya. Sampai-sampai waktu itu Lode ini merasa, wis bener loh, ternyata buntilan ini benar-benar ampuh merubah suaminya. Singkat cerita semeton, waktu pun berlalu. Tanpa terasa sudah 20 tahun Lode menikah dengan Beli Gede. Setelah Lode membelikan bekal tersebut, Beli Gede tidak pernah lagi keluyuran dan mencari pacar di luar sana. Rumah tangganya pun baik-baik saja. Dan ketika itu anak pertamanya Lode sudah bekerja. Singkat cerita, bapak mertuanya Lode pun berpulang. Dan akhirnya ibu mertuanya meminta Lode dengan keluarganya pindah dan tinggal bersama ibu mertuanya. Dan Lode pun mengiyakan. Menurut Lode, rumah mertuanya ini benar-benar mewah. Di sana ada 5 kamar, 2 dapur, 2 kamar mandi, dan halaman rumah yang sangat luas. Mertuanya ini punya 5 mobil mewah semeton. Karena dulu ayah mertuanya ini memang tipikal ayah mertua yang memang suka banget pamer dan memang punya banyak harta.
Dan sekarang setelah mertuanya ini tidak ada yang cowok, semua itu diwariskan kepada suaminya Laude karena suaminya ini saudara laki-laki sendiri. Setelah Laude pindah ke rumah ibu mertuanya, dia merasa di atas angin. Akhirnya dia bisa hidup bahagia tanpa harus kerja keras. Dia juga bisa menikmati semua fasilitas yang ada, teman-teman. Dia punya anak cowok, punya anak cewek, suaminya sangat pengertian dan baik, mertuanya juga sangat mencintai dia. Jadi Laude berpikir, ya inilah semua hal yang dia harapkan sudah dia dapatkan. Sampai suatu ketika, setelah kurang lebih 2 tahun Laude tinggal bersama ibu mertuanya ini mulai sakit-sakitan. Dan Laude lah yang merawat. Karena menurut Laude, ibu mertuanya ini sangat baik kepada dia waktu dari awal menikah sampai saat itu. Makanya Laude tidak pernah punya rasa bagaimana gitu loh setelah merawat si ibu mertua. Tapi anehnya setelah ibu mertuanya ini mulai sakit, Laude merasa kok perekonomian keluarganya ini mulai jatuh. Semua bisnis yang dikelola oleh suaminya ini mulai terpuruk. Dan tiba-tiba di suatu malam, ibu mertuanya ini tidak ada di kamar. Laude mencari ke semua sudut rumah, tapi ibu mertuanya ini tidak ada. Sampai waktu itu Laude minta tolong kepada Beli Gede untuk mencari ibunya gitu loh teman-teman. Kemanapun mereka mencari, ibunya ini tidak ditemukan. Waktu itu Laude sudah menangis karena dia tuh takut nanti ibu mertuanya ini kenapa-napa kan. Nah tiba-tiba dia mendengar suara cekikikan dari ibu mertuanya. Laude dengan suaminya mendekati arah suara tersebut. Ternyata dari tadi Laude dengan suaminya sedang mencari ibu mertuanya ini kan tidak ditemukan dimanapun. Ternyata ibu mertuanya ini ditemukan di dalam kamar mandi, sedang berendam sambil makan. Dan waktu itu keadaan ibu mertuanya ini sudah acak-adul, rambutnya ini sudah digerai panjang, bajunya juga sudah kayak bolong-bolong dan robek, dan bau anyir seolah-olah menutupi badan ibu mertuanya. Laude bingung dong. Selama ini kan ibu mertuanya ini selalu dimandikan sehari 2 kali, siang dan juga sore oleh Laude. Dan ibu mertuanya tidak pernah dalam keadaan seperti itu. Tapi kok saat itu ibu mertuanya berpenampilan seperti itu. Akhirnya Laude dengan suaminya pun membopong ibu mertuanya masuk kembali ke kamar. Setelah hari itu saking parahnya, setiap malam ibunya selalu menghilang. Dan selalu ditemukan di posisi yang sama, yaitu di kamar mandi sedang berendam sambil makan. Di situ Laude mulai bingung, ini kenapa ibunya. Ketika Laude dengan suaminya membawa ke dokter, dokter bilang, oh ternyata ibu mertuanya Laude ini karena sudah tua, dia itu daya ingatnya itu semakin menurun sehingga sering lupa dan melakukan sesuatu seperti anak kecil. Jadi tolong rawat dia dengan baik. Nah waktu itu juga tiba-tiba setelah ibu mertuanya ini sakitnya makin parah, dia tuh sering hilang, sering makan di tempat-tempat yang sebenarnya itu tuh tempat kotor, tapi kok makan di sana gitu loh. Tiba-tiba suaminya Laude pun mulai sakit teman-teman. Laude harus menjaga suami dan juga ibu mertuanya. Tapi astungkaranya waktu itu anak pertama dan juga anak keduanya Laude ini kan memang sudah agak besar. Jadi mereka bisa membantu Laude merawat ayah dan juga neneknya. Waktu berlalu teman-teman, Laude pun benar-benar merawat ibu mertua dan juga suaminya. Sampai di suatu malam, Laude merasa kok tiba-tiba angin bertiup sangat kencang teman-teman, dan tiba-tiba blak! Di halaman rumah Laude mendengar sepertinya atap dari garasi mobil mertuanya ini terbuka dan diterbangkan oleh angin. Makanya suara gimana aja kayak suara seng tuh loh, keteplek yang suaranya itu nyaring banget. Nah menurut Laude di rumah mertuanya ini ada tetangga tapi tidak terlalu ramai teman-teman, karena rumah mertuanya ini masuk ke dalam gang dan jaraknya itu lumayan jauh dari jalan utama. Waktu itu Laude mengajak putra pertamanya keluar rumah melihat gitu loh, kira-kira mana nih atap yang terbang gitu. Tapi setelah Laude melihat dengan senter, tidak ada yang terbang, semua atap masih di tempatnya. Dan ketika Laude berada di halaman rumah dengan putra pertamanya sambil bawa senter gitu, tiba-tiba Laude mendengar suara cekikikan. Dan suara cekikikan itu adalah suara cekikikan dari ibu mertuanya Laude. Ketika Laude mencari kembali suara cekikikan ini, tidak ada di kamar mandi teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak di mana? Ibu mertuanya Laude tiba-tiba sedang duduk di atas mobil sambil menggigit anak ayam yang mungkin usianya baru 1 minggu. Dan mulut dari mertuanya ini sudah sampai membasahi
baju bagian depan. Dia kaget setengah mati semeton. Dia berteriak karena saking kagetnya dan meminta putra pertamanya menurunkan neneknya. Semenjak itulah semeton rumahnya Lode terasa sangat angker. Setiap hari dia selalu mendengar suara-suara yang aneh. Lode juga cerita dia tuh pernah mendengar dengan jelas ada suara sesuatu yang berjatuhan di genteng rumahnya. Gimana aja seperti ada orang yang melemparkan kerikil di atap rumahnya. Tapi setiap Lode keluar dengan suami dan juga anak pertamanya melihat tidak ada apapun. Lode dengan keluarganya mulai merasa ada yang meneror semeton. Di rumah mertuanya ini dikelilingi dengan pagar batako yang tinggi pagarnya itu mungkin sekitar 2 meter. Jadi kan kalaupun ada orang dari luar yang mau meneror, melempar batu atau melemparkan pasir ke atap rumah mereka, itu kan kayak agak susah kan. Tapi kok Lode makin merasa takut dan tidak betah semeton tinggal di rumah ibu mertuanya. Karena sudah beberapa bulan Lode dan juga keluarga besarnya merasa ada yang meneror. Akhirnya Lode pun meminta kepada suaminya untuk berobat ke Bali. Dan mereka pun berobat ke Bali. Ketika mereka berobat ke Bali atau ke orang pintar, di situ terlihat katanya ada orang yang memang tidak suka dengan mertuanya Lode sehingga membuat mertuanya Lode seperti sekarang. Dan mereka pun berobat di sana. Sehingga cerita setelah mertuanya ini berobat kok tidak sembuh-sembuh semeton. Mertuanya ini makin sakit dan makin menunjukkan reaksi-reaksi yang aneh. Setiap rainan mertuanya ini akan membuka semua bajunya dan berkeliling di halaman rumah sambil menangis menjerit. Dan setiap malam mertuanya ini akan sering sekali hilang dan ditemukan di tempat-tempat yang agak di luar logika gitu loh. Dan Lode tetap saja mendengar gimana aja seperti ada kerikil ataupun batu yang dilemparkan di atas atap rumahnya. Tapi ketika dia memeriksa keluar rumah, tidak ditemukan apapun dan siapapun.